Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All The All Hits. Dan sekarang sudah pukul 4:30 sore Mitra Lovers, hari Kamis juga. Berarti waktunya saya temani Anda di Beranda Islami ya. Sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Emily sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Beranda Islami Mitra Lovers. Nah pasti dengan tema yang berbeda ya. Minggu ini temanya adalah masuk surga rombongan. Waduh, ini saya lagi mikir nih Pak, rombongannya sama siapa nih? Ini maksudnya bareng-bareng atau gimana nih Pak masuk surganya? Atau ya masa matinya bareng-bareng gitu? Ini gimana nih Pak masuk surga rombongan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Emily, mitra sekalian. Jadi tema ini sebenarnya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi, merefleksikan tentang kehidupan kita. Kecenderungannya seperti apa. Nah, kenapa saya bikin tema ini? Untuk menegaskan bahwa dalam hidup kita ini memang kita ini selalu berkoloni, makhluk sosial. Seperti kalau kita lihat semut itu kan berkoloni, nggak sendirian dia. Betul. Lebah dan seterusnya. Begitu juga manusia, kira-kira seperti itu. Jadi kita sebagai makhluk sosial, endingnya nanti kalau kita ingin bahagia, puncaknya masuk surga ya harusnya kita masuk surga banyak temennya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum sampai ke surga tentu saja harus diawali dengan bagaimana kita menjalani hidup. Supaya makhluk masuk surganya rombongan itu kira-kira harusnya seperti apa kita ini dalam hidup ini. Bagaimana kita menempuh hidup ini. Yang jelas sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin hidup sendiri, ya kan? Kita selalu membutuhkan orang lain dan kadang kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Kan kalau hidup enak seperti itu kan rasanya seperti surga juga, nyaman, kira-kira seperti itu. Bahkan misalnya kalaupun kita, Mbak Emily sering disebut kita ini perlu mandiri, hidup mandiri. Emang kalau kita mandiri terus nggak butuh orang lain, kan kayaknya mandiri yang kita maksud itu kan semu saja. Pada hakikatnya kita nggak bisa mandiri sepenuhnya kan. Artinya kita untuk misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, misalnya makan ya, kan kita nggak bisa mandiri. Oke, Anda punya duit, bisa beli makan sendiri ya kan, tidak minta ke orang lain. Itu memang kelihatannya mandiri, cari makan sendiri. Tapi apakah Anda bisa memenuhi makanan Anda kalau tidak ada orang yang jual makanan? Kira-kira seperti itulah maksudnya. Jadi pada dasarnya dalam term istilah hidup mandiri pun sebenarnya tidak mandiri betulan gitu ya. Kita tetap memerlukan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita sebagai manusia juga punya tugas dan kewajiban banyak dalam posisi kita masing-masing. Ada peran, ada tugas sosial misalnya. Kita sebagai anak punya kewajiban sosial terhadap orang tua misalnya. Ya kan? Terhadap anak kalau orang tua misalnya. Atau terhadap anak sanak kerabat misalnya. Terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap sesama, bahkan terhadap lingkungan kita. Itu kita punya tanggung jawab sosial. Nah, sebagai prinsip apa yang menjadi dasar agama kita, salah satu yang diperhatikan itu adalah kita sebagai muslim dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak boleh bersikap asosial, Mbak. Artinya hidup sendiri itu nggak boleh. Kita harus mencoba hidup berinteraksi secara sosial, tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri atau yang kita sebut dengan egois, itu nggak boleh. Terlalu intinya mendewa-dewakan diri, mengutamakan kepentingan diri, keluarga, itu nggak boleh. Kita bahkan nggak boleh dan nggak enak Mbak, seneng sendiri itu kayaknya juga butuh teman seneng itu kan. Seneng kok sendiri itu gimana tuh? Nggak seneng kan? Selamat sendiri ya nggak mungkin. Nggak enak selamat kok sendiri tok.
bahagia sendiri itu juga nggak enak gitu. Kita bahagia itu akan terasa kalau kita bahagianya bareng-bareng dengan teman. Endingnya nanti adalah kita tidak mungkin dan tidak pingin masuk surga sendiri. Apa maknanya? Agama kita menekankan kebersamaan atau jamaah. Itu yang dimaksud dengan rombongan, kira-kira begitu. Bahkan dalam beberapa ajaran agama kita bisa langsung tahu ya, kenapa kalau dalam agama kita ini sholat itu dianjurkan berjamaah, ya kan, minimal 2, 3 dan seterusnya. Ya kita pun sebenarnya ya dianjurkan bermasyarakat ya. Bahkan nanti sebagaimana judul atau tema kita sore ini adalah kita pun nanti insya Allah akan masuk surga secara rombongan. Masuk Islam juga rombongan, banyak teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, contoh lain Mbak, kalau kita minta ampun atau dalam bahasa agama disebut dengan istighfar, kita pun nggak bisa hanya ya Allah ampuni aku, Allahumma gfirli, tidak cukup. Kalau doa itu Allahumma gfir lana zunubana, ya Allah ampuni kami dosa-dosa kami, bapak ibu kami, keluarga kami, termasuk orang-orang Islam di seluruh dunia. Nah itu contoh betapa agama kita sangat menekankan untuk selalu memikirkan orang lain. Jadi tidak baca doa untuk diri sendiri, tapi juga untuk tadi orang tua, saudara seiman, laki-laki perempuan, bahkan dari negara manapun, suku bangsa manapun, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik yang kenal maupun yang tidak. Itu yang sering kita dengar kalau imam atau seorang pemimpin dalam berdoa berjamaah itu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni dosa-dosa orang Islam laki-laki perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan, al-ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Semuanya dimohonkan ampun oleh kita. Ini maknanya apa? Maknanya adalah agama kita sangat menekankan kita untuk selalu rombongan, senangnya rombongan, bahagianya rombongan, maksud surga juga rombongan. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian visi hidup kita ini kemudian menuntut kita untuk jangan gampang menyalahkan orang, mengafirkan orang. Apalagi sampai mengatakan, oh kamu tuh ahli neraka, nggak boleh begitu. Jadi dalam beragama kita harus senantiasa humble untuk bisa secara inklusif bahwa orang yang beda aliran, beda pemahaman ya, meskipun kita mungkin barangkali ya tidak mungkin sama ya dalam beragama ini, pasti akan ada banyak perbedaan, kita tetap berkeyakinan bahwa mereka juga benar, mereka masuk surga nanti insya Allah bareng-bareng dengan kita semua. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi ini sebuah sikap hidup yang sangat menekankan pada kehidupan berjamaah. Bahkan ada hadis yang mengatakan yadullahi faqul jamaah. Jadi tangan Allah itu akan senantiasa bersama jamaah. Nah ini menarik ini. Jadi Allah itu akan apa istilahnya ya mendukung, Allah akan memberi kebahagiaan, memberi ridhonya, akan memberi anugerah kepada mereka-mereka yang berjamaah. Maka dalam hal ini, dalam agama kita memang sebenarnya sangat ditekankan untuk sering berinteraksi, bersilaturahim. Mungkin bahasa anak muda sekarang sering kongko-kongko, tapi positif, berjamaah. Jangan cuma kongko-kongko untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, untuk yang baik-baik sendirian, tapi begitu giliran bikin dosa bareng-bareng. Jangan cuma bikin dosa, bikin yang kebaikan tuh bareng-bareng. Kalau kita ngerasa benar, ngerasa baik, ngerasa ini ada kebaikan, ya kita ajak orang lain untuk menikmati keindahnya beragama, berislam, hidup dengan benar, dan seterusnya. Itulah pesannya. Jadi, sekali lagi, tema masuk surga rombongan itu maksudnya adalah kita sebagai manusia, sebagai orang yang beragama Islam, harus senantiasa menekankan hidup berjamaah, hidup
bermasyarakat, jangan menyendiri, jangan individualis, jangan egois, ya kira-kira begitu. Kita harus menjaga persaudaraan, saling mengenal dengan tetangga, dengan saudara. Jangan takut keluar rumah, jangan takut disapa orang, jangan takut ditanya. Ini saya merasa tersindir sih Pak sebenarnya. Iya, karena itu insya Allah akan lebih sehat kita hidup secara sosial. Yang penting ada porsinya, jangan mentang-mentang hidup sosial itu penting, isinya kumpul-kumpul terus makan terus, jangan. Maksudnya itu lebih bagaimana dalam hidup kita ini kita harus menyempatkan diri untuk bisa berinteraksi, mikirin orang lain, altruis bahasa sosialnya atau bahasa psikologisnya. Jadi mementingkan, tapi diri kita juga tetap harus diberi porsi. Ada saatnya kita menekuni hobi kita, ada menekuni passion kita, ada saatnya kita jalan-jalan dengan keluarga. Tapi juga ada saatnya kita harus bareng teman-teman, bareng dengan rekan kerja, bareng dengan misalnya dalam satu RT misalnya kayak gitu. Supaya mereka merasakan kehadiran kita juga. Begitu Mbak, sebagai pengantar dari saya. Oke, Mitra Lovers, dia ya tema kita pada hari ini yaitu masuk surga rombongan. Ini saya berasa pengen manggil Sandi sih sebenarnya ya. Karena kita itu makhluk-makhluk yang memang kadang suka takut untuk keluar rumah Pak ya. Apalagi ketemu sama orang gitu kan. Aduh, akhirnya Mitra Lovers silakan ya, masih dibuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813261549 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islami ya, masih bersama dengan Pak Fuad juga dengan tema masuk surga rombongan. Nah gimana dong Pak, kayak saya, Sandi yang mungkin melabeli diri kita adalah, aduh kayaknya kita sebagai antisosial deh ya. Ya memang untuk generasi sekarang karena adanya medsos mungkin tingkat ketemu secara langsungnya berkurang ya, tetapi saya pikir meskipun lewat medsos kan kita juga berkoloni juga kan, bertegur sapa dengan orang lain. Intinya kayaknya nggak ada lah orang yang benar-benar sendiri, itu nggak ada. Walaupun di antara waktu yang ada kita pasti ada me time bahasa kita. Bener sih. Waktu sendiri. Tetapi rasa-rasanya mungkin generasi sekarang lebih banyak ya waktu untuk sendiri. Waktu sosialnya kurang, nah kira-kira begitu. Nah oleh karena itu ya dicoba, artinya kita mencoba untuk berkomitmen, misalnya hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial atau ya apakah namanya lah, misalnya apa sih ya, dari mulai sekedar apa kalau acara-acara dengan alumni dulu teman kita SD, SMP, reuni atau apapun ya barangkali untuk hadir bersama itu insya Allah akan mengubah kebiasaan yang tadinya selalu individualis ya, mulai pelan-pelan ya ada kepedulian. Tentu saja kepedulian di sini tidak harus datang terus gerudak-geruduk, enggak, tapi barangkali ya kita berbagi itu juga termasuk. Berbagi itu adalah sebuah mindset kita ingin masuk surga rombongan, kira-kira begitu. Jadi segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, apapun itu, rezeki yang sudah dititipkan kepada kita, kesehatan, kemampuan, ilmu, umur dan sebagainya, itu memang bukan untuk dinikmati sendiri. Kita sehat bukan untuk dinikmati sendiri, untuk aktivitas sendiri saja, tapi juga harus untuk aktivitas sosial yang kira-kira bermanfaat buat orang lain ya. Jangan dimonopoli, kira-kira begitu. Meskipun ada permainan monopoli ya, tetapi kita jangan kemudian memanfaatkan segala hal yang kita miliki itu dimonopoli untuk diri sendiri. Harus ada kemauan, kesadaran untuk berbagi. Itulah makna rombongan itu maksudnya. Jadi kepedulian termasuk kepada orang lain itu adalah sebuah
amal yang akan membuat kita ada rasa bersama, bahkan endingnya sebagaimana tema kita sore ini adalah masuk surga rombongan. Nah, salah satu landasan yang bisa kita pakai itu adalah kita ini kadang-kadang Mbak Emily kan suka pingin ditolong orang kan ya. Betul. Kalau kita pingin ditolong orang, ditolong Allah, maka kuncinya apa? Kalau menurut hadis itu kita baca langsung bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, ya kita harus menolong orang lain ya. Saudara dekat, saudara jauh, teman dan seterusnya. Kata saudara ini tidak mesti harus saudara sekandung atau saudara darah, bukan, tapi bisa teman, saudara seiman dan seterusnya. Nah, dengan memiliki kesadaran untuk kita berbagi, kemudian peduli dengan sesama, itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil, Mbak. Yang kecil, yang mudah, sederhana, dibiasakan setiap ada kesempatan. Dari mulai menyapa, kemudian memberikan perhatian, memberikan pinjaman. Pinjaman ini tidak harus duit ya, bisa pinjaman barang atau apapun, informasi termasuk berbagi. Kita bisa memberikan informasi. Insya Allah itu akan membentuk pribadi kita yang ya mungkin kalau kata-kata yang sering kita dengar ya, yang altruis, yang dermawan, yang peduli dan seterusnya. Nah, dengan kita menjadi orang yang reach out ya, reach out itu artinya kalau Jawanya itu loman. Loman itu artinya berbagi, peduli, mau membantu, murah hati dan seterusnya. Oke. Mbak Emily mungkin bisa ngamati kayak gini. Kok ada di grup kita ya, di grup medsos itu ya, ada orang yang sama sekali nggak pernah terlibat dalam lagi. Entah itu donasi, entah itu tadarus, entah itu apapun, ada yang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di-share oleh komunitas kita itu kayaknya dia nggak pernah ngasih jempol juga enggak, terus ngasih kabar juga enggak, cuma menyimak aja, nyimak saja. Tapi di ekstrim atau di ujung yang lain ada teman kita, masya Allah aktif banget, Mbak. Jadi kalau kita misalnya ada anggota grup yang hajatan, itu selalu datang. Ayo, siapa yang mau kita rombongan ke sana? Wah, dia tuh nomor 1 terus. Ada orang kayak gitu tuh. Ya mungkin di samping memang dia punya waktu, tapi itu mungkin kayaknya panggilan. Itu sudah menjadi karakter dia bahwa dia itu kayaknya senang seperti itu. Ya kita mungkin tidak harus seperti dia ya. Tapi paling tidak ya jangan sampai acuh tak acuh ya. Jangan sampai nggak peduli sama sekali, jangan sampai tidak mau terlibat sama sekali. Jadi kalau ada entah itu donasi, entah itu kumpul-kumpul, entah itu apapun ya, acara-acara yang ya membutuhkan keterlibatan banyak orang kan jadi rame tuh ya. Kalau kita niatnya membahagiakan teman-teman, kebersamaan itu bagus ya. Jadi nggak masalah, itu adalah sebuah pilihan sikap yang baik yang perlu dilestarikan. Makhluk langka itu. Kayaknya di acara apapun dia kelihatan ya. Tapi ada orang yang nggak pernah kelihatan. Misalnya begitu. Jadi kumpul-kumpul itu memang kalau dalam bahasa Jawa itu ya biasanya disebut berkai ya. Oke. Tapi ya kalau kita nggak bisa ya paling tidak ya minimal partisipasinya lah. Sudah nggak hadir, nggak nyumbang, apalagi Mbak. Aduh. Nah, itu kepedulian kita nol itu. Yang bagus tuh, yo hadir, yo nyumbang, yo berpartisipasi, kira-kira begitu. Nah, itu sekedar contoh aktual hari ini ya. Jadi kita bahagiakan orang lain di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, gitu Mbak. Ya. Nah, ini adalah sebuah sikap hidup yang insya Allah akan membuat kita bahagia secara mental ya, jiwa kita akan bahagia karena dengan cara mencari kepuasan, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan dengan memuaskan orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sebuah tambahan barangkali dari pesan Nabi yang bisa kita baca ya.
kita terjemahkan saja, intinya bahwa kata Nabi, orang yang dermawan, di sini disebut dermawan. Dermawan di sini artinya yang peduli lah ya, mau berbagi dan seterusnya. Itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang lawannya dermawan, yang pelit, yang tidak mau peduli, yang tidak pernah hadir, yang tidak pernah nyumbang, yang macam-macam lah, itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Wah, itu peringatan dari hadis Nabi. Nah, mitra sekalian, Mbak Emily, melalui pesan-pesan yang tadi kita bacakan dari Nabi, yang pertama yang Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain, ya. Kemudian yang ini. Nah, kalau kita sudah punya sifat yang reach out tadi ya, yang peduli, yang dermawan, yang itu insya Allah akan bermuara pada kesehatan jiwa kita tadi. Ya. Jadi kita itu menjadi orang merasa puas, Mbak, merasa senang, merasa bahagia kalau sudah memberi sesuatu kepada orang lain. Memberi sesuatu ini tidak harus materi, tidak harus uang, bisa perhatian, bisa barang, bisa apalagi waktu, informasi, waktu, tenaga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak melayani, kira-kira begitu ya. Melayani, memberi perhatian, kasih sayang dan seterusnya. Itu insya Allah akan menjadi sebuah apa bahasa kita ya, faktor yang membuat kita bahagia. Nah, itulah jiwa orang-orang yang masuk surga pengennya rombongan, tidak pengen sendirian ya. Nah, dermawan itu tadi lagi-lagi tidak harus memberi sesuatu yang besar ya. Bisa juga sekedar menunjukkan kepedulian, berbagi, menolong orang lain. Nah, sebenarnya yang bahagia yang pertama bukan yang ditolong, Mbak. Jadi kalau kita menolong ya, membantu teman, itu sebenarnya yang bahagia itu bukan yang kita bantu, tapi kita sendiri dulu yang bahagia. Itu sebenarnya kita rasakan kebahagiaan itu. Mbak Emily mungkin pernah lihat ya, kita pernah misalnya sekedar memberi ya mungkin sekedar 1.000, 2.000, 3.000. Saya pernah, Mbak, jadi tukang parkir tuh. Kita kasihnya ya mungkin ya di lebih sedikit lah, mungkin biasanya kan standarnya 2.000, 2.500 atau 3.000 lah misalnya. Si tukang parkir itu Masya Allah, Mbak, bahagia sekali. Matur nuwun gitu ya, semoga Bapak rezekinya lancar, selamat perjalanan. Jadi dia tuh kayak gembira banget gitu, saking gembiranya dia mendoakan kita. Ini luar biasa itu menurut saya. Itu kadang-kadang ada orang seperti itu. Betul. Bagi kita mungkin sepele ya, tapi bagi dia sangat besar manfaatnya. Nah, itu contoh. Jadi tidak harus kemudian kita memberi itu kepada orang yang barangkali meminta, tapi orang yang barangkali mungkin membantu kita ya, membantu misalnya parkir kan membantu kita sebenarnya kan. Betul. Kayak Pak Oka ini saya menyeberangkan. Tapi coba bayangkan hujan-hujan ya kan? Dikala orang mungkin rebutan jalan, ternyata masih ada orang yang mau, ya mungkin bagi motivasi dia pasti ya salah satunya mungkin dia mengharapkan receh, maka ada istilah pejuang pencari receh. Betul. Kalau pencari receh itu biasanya ini, Mbak, di para penjual itu loh, makan-makan kecil itu yang di warung-warung yang di apa bahasanya taleman apa ya yang dikumpulin gitu. Oke. Itu saya lihat tuh para pejuang receh. Snack-snack itu biasanya ya. Biasanya emak-emak itu ya di jualan-jualan online ada grup-grup pedagang, betul, ya kan? Betul. Ya kan? Nah, kan ada grup bisnis misalnya nawarin pre-order misalnya besok pagi siapa yang mau, kita mau bikin ini, gini. Luar biasa itu ya. Ya, tapi boleh juga kita mikir kayak gini. Mungkin tidak harus semuanya bisnis. Ya. Ini sekitar contoh ya, ya kita nggak usah bisnis lah, kita jadi pembeli saja. Okay. Nah, biar Allah memberi rezeki kita karena kita mau jadi pembeli gitu loh ya. Oke. Kan luar biasa begitu ya. Artinya
ya kita juga memang harus apa bahasa kita ya, ya jangan pelit-pelit amat gitu ya. Ya membeli mungkin bukan untuk kita ya, tapi bisa kita berikan ke orang lain. Yang penting membeli. Ya tentu jangan kemudian di atas apa ya berlebihan juga ya, membeli ya sebatas yang kita mampu, tapi jangan kemudian kita kayak nggak mau beli gitu loh. Itu termasuk jiwa tadi masuk surga rombongan itu. Jadi mungkin kita nggak jualan ya, tapi kita membeli dan kemudian kayak menjaga stabilitas ekonomi para pejuang receh, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berjualan dan sebagainya, itu luar biasa ya. Nah, itu sebagai contoh konkret ya, langkah-langkah supaya kita tadi bahwa kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri gitu ya. Tapi kita juga harus tadi memberi tenaga, waktu, ilmu, perhatian, kasih sayang dan seterusnya. Paling tidak minimal nih, menurut hadis itu adalah senyuman. Wah, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi, mitra sekalian, kalau kita ingin punya jiwa yang sehat, nah dengan memberi tadi itu yang dimaknai secara luas, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi tenaga, memberi waktu, memberi informasi, perhatian dan seterusnya, itu akan menjadi apa? Ya langkah kita ya supaya kita tidak menjadi pribadi yang asosial. Nah, begitu kira-kira. Nah, bahkan kalau dalam surat Ali Imran ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang yang kita baca dulu ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa qamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi adim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya ini salah satu tanda-tanda orang yang ini ya, yang bertakwa itu adalah memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam rentetan ayat ini, salah satu ciri utama orang bertakwa itu adalah memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi mitra sekalian, dari beberapa untaian mutiara dalam hadis, dalam Al-Quran tadi, minimal tadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan yang kecil itu sedekah. Nah, itu contoh-contoh langkah-langkah konkret supaya kita menjadi orang yang bahagia bersama, senang bersama, peduli, saling memberi, take and give, dan kemudian puncaknya adalah masuk surga rombongan. Karena kalau dulu pernah kayak gini, ada semacam candaan kayak gini, Mbak. Gimana tuh? Ini biasanya anak muda ini. Kalau anak sekarang kayaknya nggak terdengar, tapi kalau dulu sering kayak gini, kalau nggak apa-apa masuk neraka, nanti di sana bareng artis, kata. Lah. Saya nggak mau bareng artis juga. Kenapa kok artis masuk neraka? Oh iya juga ya. Enggak, itu sekedar guruan. Ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Okay. Enggak, itu kan untuk menggambarkan bahwa mereka-mereka yang sebenarnya tidak tepat. Tapi itu dulu pernah ada begitu. Okay. Karena kan artis zaman dulu kan kesannya artis film gitu ya, yang buka aurat itu kan konotasinya masuk neraka kira-kira gitu. Ya, itu sekedar apa? Ya, ini jangan dianggap menghina ya. Nanti saya dilaporin lagi. Enggak, itu dulu yang kita dengar kayak seperti itu ya. Tentu ya orang masuk neraka banyak jalannya. Banyak jalannya. Yang jelas bukan rakyat jelata. Aduh. Keinget apa tuh? Tema kemarin. Nah,
Nah, daripada kita senang masuk neraka karena mohon maaf ya, bareng orang-orang apa yang cantik, yang macam-macam lah kalau laki-laki lah ya. Kita juga harus mikir di sorga itu nanti kita juga ketemu teman, ketemu orang, ya pokoknya di sorga itu kita bareng-bareng dengan teman-teman kita. Ada bidadari macam-macam dan sebaliknya ya, bidadara. Ya intinya ini sikap sosial Islam sebenarnya, bahwa kemudian kita dalam hidup ini kita harus mengajak orang untuk bahagia bersama, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itulah kenapa kita harus berdakwah, mengajak orang, misalnya begitu ya, untuk mengikuti jalan hidup kita. Nah, itulah sebenarnya spirit dari masuk surga rombongan. Begitu Mbak, nanti kita teruskan kembali. Oke, Mitra Lovers, sedia lanjutan pembahasan kita pada sore hari ini, masuk surga rombongan. Silakan, masih ada satu sesi lagi ya. Untuk yang mau bergabung, silakan bisa di 0813-2615-1049 atau di 621621. Kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free. Oke, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami, dan sepertinya waktunya juga sudah hampir jam 5:30 sore. Pak Fuad, silakan. Ya, Mitra sekalian, Emily, jadi sebagai kesimpulan barangkali kecintaan kita kepada apa yang kita miliki, harta, tahta, dan seterusnya, itu tidak membenarkan kita untuk meninggalkan peran-peran sosial. Berbagi, peduli dengan orang lain. Dan ini menjadi indikator jiwa yang sehat menurut WHO, Mbak. Apa? Yaitu kalau seseorang itu merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima. Nah, itu menurut saya sebuah pelajaran buat kita. Nah, kita memang tidak dilarang untuk menerima gaji, menerima honor, bingkisan. Yang penting bukan menerima bukan menerima gratifikasi ya, suap dan seterusnya. Tapi jangan lupa setelah menerima, kita jangan lupa untuk memberi ya, sebagian dari yang kita miliki yang baru kita dapatkan itu. Apalagi yang kita beri itu orang-orang terdekat, salah satunya orang tua. Nah, itu insya Allah apa yang kita beri ke orang tua, ke saudara kita, itu akan kembali ke kita tanpa kita tahu dari mana itu. Nah, yang penting Allah yang mengatur itu. Jadi itu kiatnya. Kemudian supaya tidak terlalu berat, ada pesan ya bahwa harta itu harus, ini para ahli tasawuf ya, harta itu diletakkan di tangan, jangan di hati. Karena kalau di hati itu berat itu. Maka kita juga ingat ada sabda Nabi yang cukup populer bahwa al-yadul aulia khairun min yadis sufla. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itulah barangkali sebuah prinsip hidup sebagai basic bahwa kita hidup ini berkoloni, berjamaah di tengah-tengah dunia masyarakat ini, juga nanti endingnya kita akan menjadi orang-orang yang masuk surga rombongan, tidak sendirian. Nah, itulah pembiasaan-pembiasaan yang barangkali bisa kita ya mulai dari yang kecil gitu ya. Jangan kemudian senengnya menerima terus, ngambil terus. Malah jadinya korupsi. Ya, itu kan karena budaya mengambil, bukan budaya memberi. Nah, kalau kita biasakan memberi apapun itu sesuai dengan kemampuan kita, memberi uang, memberi tenaga, memberi receh, waktu, ilmu, perhatian, kasih sayang, senyuman bahkan, insya Allah itu akan menjadi penolong kita nanti di akhirat, dan kita akan masuk surga bareng-bareng dengan saudara-saudara kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Lovers, dia Beranda Islam untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islam setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.